Golkar terbelah. Dialog kita lanjutkan masih bersama Hanta Yuda, Melkias Markus Mekeng, dan juga melalui sambungan telepon ada politisi Golkar lainnya, Ali Mokhtar Ngabalin. Pak Ngabalin. Ya, Bapak Rudi. Ya, ini kalau kita bicara soal apa yang terjadi di Golkar sekarang, ini hanya karena jadwal Munas. Akhirnya muncul presidium penyelamat partai. Apakah memang Munas ini harus dilaksanakan tetap pada 30 November ini? Ya, yang pertama saya mau katakan bahwa setiap organisasi massa, apalagi organisasi politik seperti Partai Golkar, ini kan ada aturan, ada sejumlah tahapan-tahapan keputusan yang diambil, ya, saya paham termasuk di dalamnya adalah keputusan untuk melaksanakan musyawarah nasional Partai Golkar yang tanggal 30 mendatang di Bali. Ya. Keputusan itu tidak diambil oleh DPP Partai Golkar, tapi keputusan itu diambil dan disepakati, diambil berdasarkan masukan, pandangan, dan keinginan para anggota pengurus Dewan Pimpinan Partai Golkar. Meskipun di DPD 1 keinginan mereka dan DPD itu sebetulnya berseberangan dengan Munas 2009 ya? Halo? Ya, Pak Ngabalin. Ya. Mesti keinginan anggota Rapimnas itu berseberangan dengan hasil Munas 2009? Ya, begini. Saya mau katakan bahwa pada waktu rapat pleno DPP Partai Golkar memang diputuskan, disepakati untuk Munas itu dilaksanakan pada tahun 2015. Ya, sama seperti teman-teman punya keinginan dan sama seperti beberapa kawan-kawan yang punya ketetapan untuk ingin melaksanakan Munas itu 2015. Tapi ketika dibawa ke Rapimnas, Munas itu diputuskan untuk dilaksanakan pada bulan November besok, tanggal 30. Ya, Pak Ngabalin, ini dengan munculnya ada Presidium Penyelamat Partai, ada beberapa Ketua DPP juga yang tidak menginginkan agar ini dilaksanakan pada 30 November. Apakah tidak ada istilahnya negosiasi agar ini bisa diambil jalan tengah seperti itu? Itu kemarin kita bicarakan, mestinya Pak Senior, para abang-abang, teman-teman yang menghendaki itu hadirnya di pleno untuk ngomong sebelum Rapimnas. Di Rapimnas juga tidak hadir, di pleno kemarin juga tidak datang. Ketika Rapimnas menetapkan untuk pelaksanaannya bulan November, kan sangat susah sekali bagi kita untuk bisa menganulir keputusan Rapimnas. Bung Ngabalin. Ya. Ini saya Melki Mekeng, Bung. Oh ya, bagaimana kabar, Bung Melki? Gini, kalau rapat itu saya ikutin dari pleno sampai ke Rapimnas, saya ikut. Sampai di komisi saya ikut. Iya. Kita ini kan, partai ini di dalam berpartai ini kan ada aturannya ya. Iya. Nah, yang pertama saya ingin tanya, waktu Pak Abu Rizal memutuskan Golkar masuk ke Koalisi Merah Putih, apa pernah dibicarakan di rapat pleno? Apa pernah dibicarakan di Rapimnas? Itu satu keputusan yang sangat strategis karena mengerek semua partai Golkar itu ke dalam satu koalisi. Itu tidak pernah terjadi. Kenapa tiba-tiba sekarang hanya memutuskan sebuah tanggal dan tempat, itu harus sudah diputuskan di pleno, yang ketok juga Pak Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum untuk bulan Januari tanggal 15, tiba-tiba dibawa lagi untuk ke Rapimnas. Apakah kita sudah tidak punya martabat lagi sebagai pengurus DPP? Karena DPP ini adalah satu badan yang diberikan tugas oleh Munas di Pekanbaru. Baru DPP menjabarkan program-program itu kepada tingkat 1 dan tingkat 2. Ini akan menjadi pertanyaan, kenapa kalau ada kepentingan tertentu dibawa ke Rapimnas, kenapa kalau kepentingan yang lain tidak perlu dibawa Rapimnas? Baik, kita akan minta tanggapan dari Pak Ngabalin di segmen berikut nanti, Pak Ngabalin.